Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Puji Tuhan, semuanya sehat ya? Sehat Bu. Nah, sebelum memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya Bu. Wastimere, Hadir Bu. Ferniana, Hadir Bu. Sulaistri. Hadir Bu. Baik, semuanya hadir ya. Ya Bu. Di sini ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Iya Bu. Masih Bu. Materi kita tentang apa? Lingkaran Bu. Ada yang bisa jelaskan pengertian lingkaran? Saya Bu. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Ada yang punya pendapat lain? Sama Bu. Baik, seperti itu ya pengertian lingkaran. Kita beri tepuk tangan buat teman kita. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bangun ruang. Yang termasuk dalam bangun ruang itu, yang pertama kita bahas kubus, balok, dan prisma. Yang pertama yang kita bahas yaitu kubus. Jadi baik, di sini ada yang tahu pengertian kubus? Saya Bu. Ya, silakan. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Ya, jadi baik, itu yang termasuk pengertian kubus ya. Kita beri tepuk tangan buat teman kita. Selanjutnya kita akan masuk pada sifat-sifat kubus. Sifat-sifat kubus itu yang pertama memiliki 6 sisi. Yang kedua memiliki 12 tusuk. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Yang keempat memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Dan yang kelima memiliki 4 diagonal pohon. Aku akan menggambar contoh kubusnya ya. Anak-anak perhatikan di depan ya. Jadi contoh kubusnya seperti ini ya anak-anak. Iya Bu. Tadi yang pertama itu memiliki 6 sisi. Sisi yang dimaksud di sini yaitu sisi depan, sisi A, B, E, F. Yang kedua sisi D, C, H, G. Yang ketiga B, C, F, G. Sisi yang keempat A, D, E, H. Dan sisi yang kelima E, H, F, G. Sisi yang keenam A, D, B, C. Sampai sini sudah paham? Paham Bu. Terus kita masuk yang kedua, memiliki 12 rusuk. Rusuk yang pertama di sini rusuk AB
DC, terus AD, BC, B ke F, C ke G, F ke G, E ke H, D ke H, A ke E, dan E ke F. Yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Titik sudut yang pertama, titik A, titik B, titik C, titik sudut C, titik sudut F, titik sudut G, titik sudut E, titik sudut H, dan titik sudut D. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Yaitu A ke C, D ke B, E ke G, H ke F, terus B ke G, C ke H, A ke H, D ke E, A ke F, B ke E, D ke G, dan C ke H. Itu yang termasuk diagonal bidang yang sama panjang. Yang kelima memiliki 4 diagonal ruang. Dari A ke G, B ke H, E ke C, dan D ke F. Untuk lebih jelas, Ibu akan memberikan contoh kubus. Contoh kubusnya seperti ini ya anak-anak. Iya, Bu. Jadi yang pertama memiliki 6 sisi. Sisi yang pertama, sisi depan, sisi belakang, sisi bawah, sisi atas, dan sisi kiri, dan sisi kanan. Terus yang kedua memiliki 12 rusuk. Yaitu kita hitung bersama. Rusuk yang pertama dari A ke B. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Di sini yang dimaksud titik sudut ya. Iya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang keempat memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang kelima memiliki diagonal ruang yang sama panjang. 1, 2, 3, dan 4. Baik, sekarang kita akan masuk pada rumus untuk mencari luas dan volume kubus. V sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Rumus untuk mencari luas, L sama dengan 6 kali sisi kali sisi atau 6S pangkat 2. Sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan masuk pada contoh soal.
Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 12 cm. Yang ditanya, tentukan luas dan volume kubus. Baik, di sini yang kita kerjakan duluan yaitu mencari volume. Ya, Bu. Yang sudah kita ketahui tadi panjang rusuknya 12 ya. Rumus untuk mencari volume tadi P sama dengan sisi kali sisi kali sisi. P sama dengan sisinya tadi berapa? Panjang rusuknya berapa? 12. 12 kali 12 kali 12 sama dengan 12 kali 12 berapa? 144 Kali 12 berapa? 1728 1728 cm pangkat 3. Jadi ini nilai untuk mencari volumenya. Sekarang kita masuk untuk mencari luas. Sekarang kita mencari luas. L sama dengan 6 kali S kali sisi. 6 kali 12 kali 12. 12 kali 12 berapa? 144. Jadi 6-nya diturunkan. 6 kali 144 berapa? 6 kali 144 berapa? 864 cm pangkat 2. Jadi ini untuk mencari luas. Dari contoh soal yang Ibu sudah jelaskan, ada yang belum paham? Paham, Bu. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke materi kita yaitu balok. Di sini ada yang tahu pengertian balok? Ada, Bu. Ya, silakan. Balok adalah bank ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Baik, itu tadi pengertian balok. Kita beri tepuk tangan buat teman kita. Selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat balok. Yang pertama, memiliki 6 buah sisi yang berbeda dari 3 pasangan sisi yang besarnya sama. Gambar baloknya seperti ini ya. Yang pertama tadi memiliki 6 buah sisi yang terdiri dari 3 pasangan sisi yang besarnya sama. Yang kedua yaitu A, B, C, D dengan E, F, G, H. Terus E, F, G, H dengan A, B, C, D, A, D, H, E dengan B, C, G, F.
titiknya A, B, C, D, E, F, G, H. Terus yang kedua memiliki 12 rusuk yang terdiri 12 rusuk dari 3 kelompok rusuk. Yang sama dan sejajar. Itu AB, A ke B, C ke D. Berarti yang pertama AB sama dengan C ke D. Terus yang kedua B ke C sama dengan F ke G. Yang keempat, ketiga E ke F sama dengan G ke H. A D sama dengan E F E H. Itu disebut panjang dan yang ini disebut lebar. Yang ketiga A ke E sama dengan B ke F sama dengan C ke G sama dengan D ke H. Itu disebut tinggi. Jadi itu tadi sifat-sifat balok ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya kita masuk pada rumus untuk mencari luas dan volume balok. Baik, Bu. Rumus untuk mencari volume V sama dengan V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan rumus untuk mencari luas L sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah dalam kurung panjang kali tinggi ditambah dalam kurung lebar dikali tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal ya. Ya, Bu. Contoh soal yang pertama, sebuah balok memiliki volume sama dengan 4.860 cm pangkat 3. Jika diketahui panjang balok (30 cm) dan lebar balok 9 cm. Hitunglah tinggi balok dan luas permukaan balok. Baik, kita akan menyelesaikan contoh soal di sini ya. Ya, Bu. Yang pertama kita mencari tinggi balok.
tinggi balok sama dengan T. Tingginya tadi berapa? Belum diketahui ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi yang diketahui di sini yaitu volume Volume balok. balok. Kita masuk 4.860 cm pangkat 3. Panjang baloknya berapa? 9 cm. Panjang balok sama dengan 10 cm. Lebar balok berapa tadi? 9 cm, Bu. Sama dengan 9 cm. Sentimeter. Rumus untuk mencari tinggi balok, tinggi sama dengan T sama dengan dalam kurung panjang kali lebar. Kita masuk pada nilai T-nya tadi 4.860 dibagi dalam kurung panjangnya 30 dikali lebar 9. Baik. 30 kali 9 berapa? 270, Bu. 4.860 dibagi 279 berapa? 18 cm. Jadi ini tadi contoh soal untuk mencari luas dan tinggi balok. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik, kita akan masuk pada contoh soal yang kedua. Di sini dia mempunyai kolam berbentuk balok dengan tinggi 50 cm. Tinggi 50 cm dan lebarnya 70 cm. Panjangnya 90 cm. Bak tersebut akan diisi air. Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bak kolam yang dimiliki Giam? Yang ditanyakan di sini yaitu 2/3 bak kolam yang dimiliki Giam. Berarti pengisian air ya untuk baknya Ya, yang Bu. ukuran 2/3. Yang diketahui pertama panjang 90 cm, lebar 70 cm. tinggi 50 cm. Rumus untuk mencari volume balok P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi nilai P-nya tadi 2/3 sama dengan panjangnya 90 cm dikali lebar 70 dikali tinggi 50. Jadi 2/3 sama dengan 90 kali 70 kali 50 berapa? 315.000. 2/3 dikali 315.000. 2 dikali 315.000 berapa? 630, Bu. Dibagi 3 210, Bu. 210 cm. Jadi banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi 2/3 bak kolam Giam adalah 210. 210 cm. Baik, sampai di sini contoh soal yang Ibu kasih udah paham? Paham, Bu. Baik, sekarang kita akan masuk pada prisma. Di sini ada yang tahu pengertian prisma? Nggak ada. Tidak ada, Bu.
Yaitu prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Sifat-sifat prisma yang pertama, bentuk alas dan atapnya kongruen, sama dan sebangun. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau sejajar genjang. Yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Dan yang keempat, memiliki diagonal bidang pada sisi yang sama dan ukuran yang sama. Di sini ada macam-macam prisma, yaitu prisma segitiga, segi 4 dan segi N. Yang kita bahas di sini yaitu prisma segitiga. Gambarnya jadi prisma segitiga gambarnya seperti ini ya anak-anak. Iya, Bu. Selanjutnya kita masuk pada rumus untuk mencari luas dan volume. Rumus untuk mencari volume prisma itu V sama dengan setengah kali luas alas kali tinggi. Dan luas untuk mencari prisma L sama dengan 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jadi ini ya rumus untuk mencari volume dan luas prisma. Untuk lebih jelas kita masuk pada contoh soal ya anak-anak. Iya, Bu. Ketahui prisma dengan tinggi 9 cm tinggi dan lebar AKB 24, tinggi AKD 54 cm. Yang ditanyakan tentukan volume volume prisma. Tinggi prismanya tadi berapa? 54 cm. Tinggi prisma T yang dari titik B ke C, dari alas ke C itu berapa? 9 9 cm. Dan lebarnya, luas alasnya 29 cm. 24 cm. 24 salah. 24 cm. Yang ditanyakan tadi volume ya. Ya, Bu. V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma sama dengan A dikali T per 2 dikali tinggi.
Jadi luas alasnya tadi berapa? 24 dikali 9 bagi 2 dikali 54. Iya, Bu. 24 kali 9 berapa? 216 216 dibagi 2 108, Bu. 8 Bu. 29. 108 dikali 54 berapa? 5.832 cm. Jadi volume prisma tersebut adalah 5.832 cm. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah Bu. Baik, kita akan masuk pada contoh soal yang kedua. Baik, contoh soal yang kedua. Diketahui sebuah prisma dengan panjang alas 20 cm, panjang alas 20 cm dan tinggi segitiga 15 cm dan tinggi prisma segitiga. Tinggi prisma 25 cm. Hitunglah luas permukaan prisma. Rumus untuk mencari luas permukaan prisma itu L sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah keliling alas ditambah tinggi prisma. Karena alasnya berbentuk segitiga, untuk menghitung luasnya maka kita harus mengetahui sisi miring segitiga dengan menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras ada yang masih ingat? Tidak ada, Bu. Rumus Pythagoras yaitu A sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi A-nya di sini itu 15 cm. 15 pangkat 2 ditambah B-nya 20. 20 di pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 15 di pangkat 2 hasilnya berapa? 225 Bu. 225 ditambah 20 pangkat 2 berapa? 400 Bu. 400. 225 ditambah 400 hasilnya berapa? 625 Bu. 625. Jadi C-nya sama dengan 25. Bu, kok C-nya sama dengan 25 Bu? Dapat dari mana itu Bu? Oh iya, maaf Ibu keliru ya. Iya, Bu. Hasilnya 625. Oke Bu. Sekarang kita lanjut untuk mencari luas dan keliling tinggi prisma. Ibu hapus ya. Iya, Bu. Rumus untuk mencari luas sama dengan 2 kali luas segitiga ditambah keliling kali tinggi prisma. Luasnya sama dengan 2 dikali luas segitiga tadi, rumusnya setengah dikali luas alas. Luas alasnya tadi 20 dikali 15 ditambah kelilingnya 20 ditambah 15 ditambah 25 kali 25.
L sama dengan 300 cm pangkat 2 ditambah 1500 cm pangkat 2. 300 cm pangkat 2 ditambah 1500 berapa? 1800 cm pangkat 2. Jadi luas untuk mencari permukaan prisma tadi adalah 1800 cm pangkat 2. Baik, dari materi yang Ibu sudah jelaskan dari pengertian dari kubus, balok sama prisma, sampai di sini sudah paham semua? Paham, Bu. Baik, karena kalian sudah paham, kita masuk pada latihan soal ya. Ya, Bu. Dikerjakan dalam bentuk kelompok. Dikerjakan dalam bentuk kelompok ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 1 mengerjakan untuk soal nomor 1. Baik, Bu. Jadi, sebuah prisma tegak segitiga memiliki volume 165 cm kubik dan tinggi 11 cm. Tentukan luas bantalan segitiga tersebut. Yang diketahui di sini, volume prisma sama dengan 165 cm kubik. Tinggi prisma sama dengan 11 cm. Yang ditanya yaitu luas. Rumus luas tadi kan luas alas sama dengan volume per tinggi prisma. Jadi volume prisma tadi kan 165 bagi tinggi prisma 11 sama dengan 15 cm. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Selanjutnya dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, pertanyaannya, hitunglah volume balok dengan mempunyai panjang 12 cm dan lebar 10 cm dan tingginya 15 cm. Yang ditanyakan adalah volume balok. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari volume balok. Tadi volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat panjangnya 12 cm dikali lebarnya 10 cm dikali tingginya 15 cm. 12 cm kali 10 cm kali 15 cm hasilnya 1800 cm. Nah,
Jadi volume balok tersebut adalah 1800 cm. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mewakili mengerjakan tugas di depan. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang berbeda pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sama Bu. Ya Beri Bu. tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Jelas Bu. Semuanya jelas. Baik, karena semuanya sudah jelas, pertemuan kita cukup sampai di sini. Kesimpulan dari materi kita yaitu tadi kita sama-sama membahas tentang bangun ruang sisi datar. Yaitu yang termasuk bangun ruang sisi datar tadi itu ada kubus, balok, Dan sama prisma. prisma. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Jangan lupa kita belajar, semangat. Ya Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan, minta salah satu siswa untuk menutup kita dalam doa. Doa mulai. Doa selesai. Jadi baik, pertemuan kita sampai di sini. Selamat siang. Siang Bu.